Pernah nggak sih ngerasa kalau kita ngomong sama anak tuh, ya cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja? Nah, hari ini kita bakal bedah satu trik bercerita yang super simple tapi ampuh banget buat mengubah itu. Trik ini bisa ningkatin fokus dan daya ingat mereka. Yuk kita mulai. Ini pertanyaan klasik banget ya buat semua orang tua dan guru. Zaman sekarang kan distraksinya banyak banget ya kan? Jadi gimana caranya biar apa yang kita sampaikan itu benar-benar nyantol di kepala anak nggak cuma lewat doang? Nah, itu dia masalahnya. Tapi, tenang, untungnya ada satu teknik yang emang dirancang khusus buat ini. Anggap aja ini kayak jembatan, yang bisa mengubah anak dari yang tadinya cuma dengerin pasif, jadi ikut aktif dan terlibat. Oke, sekarang kita langsung lihat aja gimana cara kerjanya. Semuanya dimulai dari sebuah cerita yang sederhana banget tentang seorang guru dan ransel ajaibnya. Eits, tapi biar jelas ya, ajaibnya itu bukan beneran di ranselnya loh. Keajaiban yang sesungguhnya itu ada di apa yang kita lakukan setelah ceritanya selesai. Ceritanya sendiri itu cuma pancingan aja, biar perhatian mereka fokus ke kita. Jadi ceritanya gini, si Bu Toti ini ngeluarin barang-barang ini dari ranselnya. Coba deh perhatiin detailnya, ini kan barang-barang yang biasa banget ya, gampang dibayangin. Nah, tugas anak-anak cuma satu, coba ingat-ingat semua ini. Belum selesai, terus dari ransel yang sama keluar lagi macam-macam buah. Lihat kan polanya, ceritanya sengaja diisi dengan detail-detail visual yang gampang diingat. Anggap aja setiap benda ini kayak benih, memori yang kita tanam. Nanti kita panen bareng-bareng. Oke, ceritanya selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bagian di mana kita pindah gigi dari yang tadinya cuma dengerin, jadi mengingat secara aktif. Pertanyaannya simple banget dan justru disitulah kuncinya. Pertanyaan langsung kayak gini tuh langsung nyalain otak anak. Otak mereka jadi kayak dipaksa buat putar ulang rekamannya buat nyari informasi yang barusan mereka dengar. Jawabannya ping, singkat, jelas. Nah, lewat tanya jawab simple ini, prosesnya langsung berubah. Dari yang tadinya kita cuma monolog, sekarang jadi dialog. Dari mendengar pasif, jadi interaksi aktif. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang levelnya sedikit lebih susah. Buah apa aja yang dikeluarin dari ransel tadi? Nah, ini nih yang ngetes kemampuan mereka buat mengingat banyak detail sekaligus. Jawabannya apa? Apel, pisang, pepaya, pir, jeruk, sama semangka. Dan ini poin paling pentingnya. Ini tuh bukan tes ya, ini latihan. Justru proses mencoba mengingatnya itu yang paling berharga. Para ilmuwan nyebutnya active recall. Proses inilah yang sebenarnya lagi bangun jalan tol di otak mereka, bikin koneksi sarafnya jadi makin kuat. Nah, ini rangkumannya. Cuma dengan satu pertanyaan simple, kita udah mengubah anak dari yang tadinya kayak ember kosong yang cuma diisi informasi, jadi detektif yang harus aktif mencari, mengambil, dan menggunakan informasi yang ada di kepalanya. Oke, jadi kenapa sih permainan sesimpel ini bisa efektif banget? Yuk, kita bongkar prinsip dasarnya. Apa sih yang bikin ini semua berhasil? Analogi ini pas banget kan? Kalau lagi nggak fokus, informasi itu kayak bola bekel, cuma mantul doang. Tapi kalau lagi fokus, informasinya masuk dan kesimpan. Nah, teknik bercerita ini adalah jembatan yang kita bangun sengaja buat ngebimbing anak pindah dari kondisi mantul ke kondisi kesimpan. Dan ini dia inti dari skalanya. Ternyata untuk bisa mengingat, kita harus mendengarkan dulu. Dan untuk bisa mendengarkan, kita harus tenang dulu. Simpel kan? Ada hubungan langsung antara badan yang tenang sama pikiran yang fokus. Jadi, pada dasarnya, ini resep konsentrasi dalam 3 langkah. Pertama, duduk tenang. Ini ngebuka jalan buat langkah kedua, yaitu dengerin secara aktif. Kalau udah dengerin, baru deh kita bisa ke langkah ketiga, yaitu mengingat apa yang didengar. Fisik, mental, memori, urutannya gitu. Oke, yuk kita rangkum semuanya jadi beberapa langkah praktis yang bisa langsung Anda coba di rumah. Ini dia poin-poin kuncinya. Jadi gimana caranya? Gampang. Pertama, ceritain aja cerita pendek yang banyak detailnya. Kedua, langsung tanya pertanyaan spesifik tentang cerita itu. Ketiga, kalau mereka kelihatan gak tenang, ingetin aja dengan lembut buat duduk tenang biar dengerinnya lebih enak. Dan yang paling penting, anggap ini permainan memori yang seru bukan ujian. Ingat, tekanannya rendah, tapi keterlibatannya tinggi. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda tantangan kreatif. Nggak perlu kok pakai ransel ajaib. Bisa cerita tentang isi bekal makan siang, atau mobil warna-warni yang tadi lewat di jalan, atau bahkan bentuk awan di langit. Dunia di sekitar kita itu kan penuh cerita ya. Jadi pertanyaannya, cerita sederhana apa yang bakal Anda ceritakan pertama kali?